Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1501. Ketika asap dan debu menyebar, seluruh penampilan Chen Feng berangsur-angsur menjadi jelas. Melalui air mata yang berlinang, ke-10 gadis itu melihat dengan jelas pria yang telah membuat mereka saling merindukan siang dan malam. Penampilan Chen Feng sedikit berubah. Rambutnya panjang, hitam dan putih, dan jatuh di bahunya. Mengenakan jubah putih, dia memiliki perasaan yang agak kuno dan misterius. Selain itu, temperamen seseorang secara keseluruhan lebih menakjubkan dan mendominasi, serta memiliki sentuhan stabilitas yang membuat orang merasa nyaman. Saudara Chen, kenapa suaramu? Bai Xian sedikit memiringkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, sedikit bingung. Suara Chen Feng barusan jauh lebih jujur dan berbeda dari timbre sebelumnya. Ini membuat jantungnya berdebar-debar dan dia semakin ketakutan. Sebelum Chen Feng bisa menjelaskan, Jing Sui berkata, orang gila itu terlahir kembali, sama seperti Ji Rensuan. Tapi, dia tetap orang gila, selamanya orang gila. Dengan penjelasan ini, semua kegelisahan lenyap. Bai Xian mengangguk, ya, tidak peduli bagaimana Chen Feng berubah, dia akan selalu menjadi orang yang paling dia cintai. Suaranya sedikit berubah, jadi apa salahnya? Aku Chen Feng, dan aku akan selalu menjadi orang gilamu. Seolah ingin menghibur hati 10 gadis itu, Chen Feng menunjukkan senyum licik khasnya. Menyipitkan matanya, dia berkata dengan nada sedikit bercanda, setelah pertarungan terakhir ini, kalian semua dapat memeriksa tubuhku untuk melihat apakah aku masih aku. Lagi pula, kalian paling akrab dengan tubuhku. Sebuah lelucon, membuat suasana tiba-tiba jauh lebih santai. Sebagian besar dari 10 gadis itu tersenyum dan merasa lega. Ya, ini masih Chen Feng yang sombong dan mendominasi, Chen Feng dalam pikiran mereka. Rasanya tidak berubah. Oke, ini bukan tempat untuk percintaan, Chen Feng, apakah kamu mengabaikan keberadaanku? Tak jauh dari situ, Ji Rensuan berjalan perlahan. Di balik tangannya, dia masih terlihat mendominasi. Ada kegembiraan yang jarang terlihat di matanya. Chen Feng berbalik, dan ketika dia melihat Ji Rensuan, suasana santai dan bercandanya segera menghilang. Matanya menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Matanya dingin, hatinya dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan nada rendah, dasar anjing tua sialan, aku ingin memotongmu menjadi beberapa bagian, bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Jangan khawatir, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan merasakan ketakutan sebagai kenangan terakhir hidup di dunia ini. Dia mengambil risiko lagi dan menghabiskan 1 hari di atas ombak, semuanya untuk membunuh binatang buas ini. Dalam hidup ini, saya tidak pernah begitu membenci seseorang. Anak muda, jangan terlalu marah. Ji Rensuan berkata dengan nada dingin dan sedikit tidak senang, tidak peduli apa, aku juga leluhurmu. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan leluhurmu seperti ini? Itu hanyalah pengkhianatan. Diam, kalau tidak kamu harus mengatakannya. Senioritas, kamu tetap memanggilku leluhur. Kata Chen Feng dingin. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ji Rensuan tetap acuh tak acuh. Dia tidak suka memamerkan kekuatan kata-katanya. Dan pertempuran hari ini mungkin merupakan pertempuran terakhir bagi umat manusia. Sikap mengutuk Chen Feng membuatnya sedikit marah. Ini adalah penghujatan terhadap perang ini. Chen Feng berkata tanpa tergesa-gesa, apakah kamu pikir aku bercanda? Kalau begitu aku akan memberitahumu, kamu terlahir kembali menggunakan tubuh ayahku, dan aku terlahir kembali menggunakan tulang Ji Qiongqiao, leluhur klan Ji. Saya dan leluhur Ji Qiongqiao adalah satu, apakah menurut Anda harus memanggil saya leluhur? Leluhur Ji Qiongqiao yang menciptakan 6 gaya tulang. Ji Rensuan terkejut, Anda pergi ke Pulau Dewa Petir. Tang Yuan menyempurnakan pil nyanyian dewa untukmu. Tapi bagaimana mungkin Tang Yuan memiliki tulang leluhur Ji Qiongqiao? Binatang itu, jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya membunuhnya. Tetapi jika itu masalahnya, maka kamu juga melakukannya 3 pasang anak laki-laki dan perempuan diperlukan untuk menyempurnakan pil nyanyian dewa, seperti saya, Anda juga pembunuh gila. Chen Feng memang terlahir kembali. Jika apa yang dikatakan Chen Feng benar, maka media melalui di mana Chen Feng terlahir kembali sangat menakutkan. Chen Feng menghela nafas dan berkata, apakah menurutmu semua orang sepertimu, binatang buas? Kelahiran kembaliku disebabkan oleh Dipper yang menggunakan kekuatan batu dewa. Dan,
Aku akan memberitahumu sedikit demi sedikit, itu juga kelahiran kembali. Kamu hanyalah sampah. Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Aku akan membunuhmu hari ini untuk membangun otoritasku. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menaatiku di masa depan. Wajah Ji Rensuan menjadi ganas dan tubuhnya bergoyang. Segera, penjaga energi menakutkan setinggi 3 hingga 5 meter keluar dari tubuh. Bahkan ada gelombang udara yang naik ke langit, menyebabkan langit langsung berubah warna. Kamu binatang buas, kamu berencana untuk membunuh ayahku dan memaksa ibuku mati. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada roh ayah dan ibuku di surga, dan untuk menyingkirkan duniamu sebagai momok. Dengan kata kekerasan, Chen Feng menengadah ke langit dan berteriak. Suaranya begitu keras hingga langit pun bergetar. Di saat yang sama, tubuhnya juga terguncang. Segera, suara auman naga memenuhi seluruh tubuh dengan kegelapan, dan seorang penjaga Ki yang berjarak 7 atau 8 meter bergegas keluar. Di atas pelindung Ki, sepertinya ada naga melingkar yang mengelilinginya, sangat jujur dan jujur. Meskipun dia terlahir kembali, keterampilan sebelumnya masih ada. Terutama naga emas Yin ini lebih mendominasi dari sebelumnya. Karena jarak antara keduanya hanya sekitar 10 meter, perlindungan energi melonjak, dan terdapat jarak 1 atau 2 meter. Saya melihat pelindung udara di perempatan, mengeluarkan suara berderak, dan justru memicu semburan bunga api. Wajah Ji Rensuan langsung menjadi tidak senang. Jelas sekali, dilihat dari perlindungan energi yang dia tunjukkan, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lihat aku menggaruk pelindung udaramu. Tidak mau melakukannya, dia melintas dan tiba-tiba muncul di atas Chen Feng. Tangan kanannya menjadi cakar, dan dia menggenggamnya dengan seluruh kekuatannya dalam bentuk cakar tulang 9 yin. Penangkapan ini dilakukan dengan segenap kekuatanku. Kekuatan cengkeraman yang mengerikan menghasilkan 5 gelombang udara seperti pedang. Pada saat yang sama, seluruh ruang tampak berputar dan berputar. Ruang memutar, di bawah pengaruh 5 pisau udara, menekan perlindungan udara pertahanan Chen Crazy. Ketajamannya sepertinya akan menembus penjaga Ki Chen Feng. Ji Rensuan, kamu benar-benar konyol. Apakah kamu masih berpikir aku adalah diriku yang dulu? Aku yang sekarang adalah yang paling kuat dalam kekuatan tempur manusia, dan aku adalah leluhurmu. Chen Feng mengangkat matanya dengan niat membunuh. Kekuatan mengerikan itu melonjak ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia membungkuk sedikit dan tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Saat dia meninju, gelombang udara yang menakutkan naik ke langit. Dengan ledakan, ia bergerak maju dengan cara yang menghancurkan. 5 bekas cakar Ji Rensuan langsung musnah di gelombang udara. Angin tinju terus berlanjut dan terus membumbung ke langit. Ups! Ji Rensuan, yang berada di udara, tanpa sadar memblokir lengannya di depannya. Dia meringkuk dalam posisi bertahan. Angin tinju yang menutupi langit dan matahari menjadi semakin kuat. Itu menenggelamkan tubuh Ji Rensuan dan bahkan membuat celah di lautan awan yang tinggi di langit. Seluruh langit tampak retak. Semua orang tercengang, memandangi langit yang terbelah dengan tidak percaya. Dahulu, alam membuat kagum hati manusia. Tapi sekarang, apa yang disebut alam tidak ada artinya di tangan Chen Feng. Angin dan ombak berangsur-angsur menghilang, dan Ji Rensuan perlahan jatuh dari langit. Tampaknya lukanya tidak terlalu parah, namun pakaiannya terkoyak-koyak. Dia tampak menyedihkan, dengan sebagian besar kulitnya terbuka. Kulitnya sangat hangus, ribuan kerutan, dan dari kejauhan terasa sekeras baja. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Chen Feng, kamu benar-benar pantas mati, kamu pantas mati. Ji Rensuan perlahan menurunkan lengannya, wajahnya bergetar hebat. Sepasang mata dipenuhi amarah. Dia memandang Chen Feng dengan kebencian, aura pembunuhnya menyebar seperti pelangi, dan segera menutupi seluruh gunung. Bab 1502. Dunia ini awalnya adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Dunia ini adalah dunia yang didominasi oleh kekuasaan, uang, dan hasrat. Di dunia ini, manusia adalah keberadaan yang paling tercela. Aku baru saja melakukan apa yang semua orang ingin lakukan. Apa yang tidak bisa aku lakukan, katakan padaku, di mana kesalahanku. Kamu ingin membalaskan dendam orang tuamu, jadi aku akan mengambilnya. Aku, Ji Rensuan, berani melakukannya. Tapi kamu bilang kamu mau untuk menyelamatkan rakyat jelata, demi perdamaian dunia. Ini terdengar menjijikkan dan munafik bagi saya. Waktu telah berubah, namun sifat manusia tidak pernah berubah. Selalu ada kelas, selalu ada penindasan, selalu ada eksploitasi, dan semua orang ingin mendaki.
Saya, hanya orang yang mendaki paling tinggi. Dengarkan saya hanya ingin berdiri di puncak dunia, saya hanya ingin menjadi yang tertinggi, saya hanya ingin untuk menginjak-injak semua manusia di bawah kakiku, aku ingin mendominasi segalanya. Aku akan segera melakukannya. Aku akan berhasil, siapapun yang menghentikanku akan mati. Jiren Xuan berteriak, suara itu mengguncang langit. Tampaknya dewa pun tidak bisa menjawab, dia hanya bisa menjawab dengan angin yang menderu-deru. Tidak ada yang menjawab, Jiren Xuan menengadah ke langit dan tertawa, dan tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Ini adalah ejekan telanjangnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan cambuk ajaib dari belakang. Matanya yang pembunuh melotot, dan dia perlahan berjalan menuju Chen Feng sambil memegang cambuk ajaib di tangannya. Cambuk ajaib itu diseret ke tanah, menimbulkan suara tamparan dengan batu di tanah, yang sangat mengecewakan. Kekuatan ilahi dari cambuk ilahi akan menyebabkan kerusakan dan kematian jika bersentuhan, meninggalkan bekas yang dalam langsung di tanah. Bunuh. Saat dia mendekati Chen Feng, dia berhenti. Memegang cambuk ajaib di kedua tangannya, wajahnya garang dan tubuhnya bersinar. Kecepatan yang mengerikan membuatnya memukul Chen Feng seperti sambaran petir. Kamu jatuh ke dalam penghalang iblis dan kamu memberiku pelajaran. Aku bukan pelacur moral. Aku tidak membutuhkan teguran irasionalmu. Hari ini, apakah ada alasan atau tanpa alasan, aku akan membunuhmu. Dengan bantahan yang mendominasi, Chen Feng berbalik sedikit. Saat cambuk ajaib Jiren Xuan jatuh, seluruh orang langsung menghilang di tempat. Setelah kelahirannya kembali, bakat tubuh lima kutub membuatnya sama sekali tidak lebih buruk dari siapapun dalam hal fungsi fisik. Dengan kekuatan ledakan seseorang dengan kelincahan ekstrim dan kecepatan akselerator ekstrim, Jiren Xuan seperti kura-kura yang berjalan di depannya. Sialan! Jiren Xuan sangat marah ketika cambuknya gagal. Kecepatan Chen Feng benar-benar melebihi kecepatannya. Saat dia sedang marah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di belakangnya. Dia tahu bahwa Chen Feng akan datang dan merasa tidak enak. Saat saya hendak berbalik, saya mendengar suara, tongkat ke gunung. Dia tidak punya waktu untuk membela diri sepenuhnya, tetapi dampak besarnya membuatnya terlempar. Dengan suara, boom, tabrakan ini menyebabkan dia menghancurkan batu gunung menjadi beberapa bagian. Dan tubuhnya masih berguling dan jatuh keluar. Baru setelah batu besar lainnya retak, seluruh orang berhenti. Aku tidak percaya, bagaimana kamu bisa lebih cepat dariku. Dia melambaikan tangannya kembali dengan marah, dan batu retak di belakang Jiren Xuan hancur. Dia memegang cambuk dan bergegas menuju Chen Feng lagi. Pria yang berkulit kasar. Chen Feng sedikit mengernyit, dia tidak menyangka pertahanan kulit Jiren Xuan begitu kuat. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, Anda tidak bisa mengalahkannya. Dan dalam pertempuran terakhir, dia kehilangan pedangnya. Tidak ada senjata tajam di tangannya, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghancurkan pertahanan Jiren Xuan untuk sesaat. Berpikir demikian, Jiren Xuan menyerang lagi. Keduanya dengan cepat terjerat dan mulai bertarung sengit. Saya melihat dua kilatan petir, bergerak melintasi pegunungan dengan sangat cepat sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Dari waktu ke waktu, suara keras terdengar. Batuan, pohon, dan benda lain di gunung tersebut akan meledak secara tidak dapat dijelaskan. Namun setelah beberapa saat, tempat di mana keduanya bertarung sudah berantakan. Orang yang sangat kuat, meniru binatang itu, tampak seperti beruang hantu. Dengan pukulan yang keras, Chen Feng menunjukkan kekuatannya dengan jelas. Pukulan ini jelas merupakan batas kekuatan manusia. Saya melihat Jiren Xuan, membangkitkan energi pertahanan yang sangat besar. Namun di bawah pukulan dahsyat Chen Feng, perlindungan udara pertahanan langsung runtuh dan meledak. Gelombang udara beterbangan, dan petasan sepertinya dinyalakan di sekelilingnya, menimbulkan suara berderak. Kekuatan tinju Chen Feng tidak berkurang dan dia langsung meledakkan Jiren Xuan keluar dari gunung. Wow! Jiren Xuan yang sedang terbang di udara terlihat kesakitan dan akhirnya mengeluarkan seteguk darah. Kulit luar yang keras tidak dapat menghentikan dampak yang ditimbulkan pada organ dalam. Namun meski begitu, Jiren Xuan tetap bergegas kembali seperti Xiao Qiang. Kematian. Sambil memegang cambuk dewa di tangannya, dia mencondongkan tubuh ke depan. Itu benar-benar menembakkan banyak bayangan cambuk dewa. Orang yang paling lembut adalah pemukul lalat. Chen Feng tidak sabar dan berdiri diam. Namun tubuh bagian atas berubah 180 derajat. Secara bergantian, dia menghindari serangan cambuk dewa. Apakah ini baik-baik saja? Jiren Xuan terdiam. Tubuh dominan Chen Feng sebenarnya mampu membuat gerakan lembut seperti itu.
Dia benar-benar tidak bisa membayangkan berapa banyak keterampilan luar biasa yang disembunyikan Chen Feng dalam dirinya. Saat dia terkejut, dia melihat tubuh bagian atas Chen Feng berbalik lagi. Giliran ini membawa dampak yang sangat besar. Dengan suara, letupan, seperti lalat yang ditepis, Jirensuan dan dirinya sendiri ditepis dengan cambuk ajaib. Jirensuan berguling-guling di tanah 3 atau 5 kali sebelum berhenti, sangat malu. Chen Feng berdiri di tempat, meletakkan tangannya di pinggul dan mengutuk, "Kamu tidak bisa dipukuli sampai mati, aku tidak percaya. Berapa lama kulitmu ini bisa melindungimu?" Kekuatan pertahanan Jirensuan sungguh agak lemah, itu di luar dugaannya. Kulit mayat dewa, ditambah dengan berkah kekuatan kelahiran kembali dunia meteorit, membuat Jirensuan abadi. Tanpa pisau telanjang, sangat sulit untuk membunuh binatang ini. Saat dia memikirkannya, dia melihat Jirensuan bangun karena malu, terengah-engah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata kepada Chen Feng, "Kekuatan bertarungmu terlalu abnormal. Sayangnya, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Saya tahu bahwa di dalam hati Anda juga setuju dengan pendapat saya. Sifat manusia, konsep kejahatan, dan dalam beberapa hal, kamu lebih kejam dariku. Jika tidak, kamu tidak akan membiarkan Tian Lao menunggu kesempatan untuk meledakkan Pulau Luoshen. Di Pulau Luoshen, ada ratusan penduduk pulau, tembakan artileri Anda juga membunuh mereka dan mengubah mereka menjadi umpan meriam." Mendengar ini, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang ini terkena noda dalam hidupnya. Tidak dapat disangkal bahwa dia telah melakukannya. Ia bukan orang suci, terkadang tren zaman hanya mampu mengorbankan ego. "Sebenarnya, kebencianmu padaku adalah karena aku membunuh ayahmu dan memaksa ibumu mati. Tapi sekarang, kamu juga harus tahu bahwa pil nyanyian dewa, atau dipergila itu, bisa membuat orang terlahir kembali. Seperti yang kamu katakan, kamu dan leluhur Ji Qiong Xiao telah menjadi satu. Dan aku serta ayahmu juga telah menjadi satu. Masih ada ayahmu di kepalaku. Dapat dikatakan bahwa aku adalah ayahmu. Dan ibumu, kita dapat menemukan seseorang menggunakan metode kelahiran kembali untuk membuatnya hidup. Dengan begitu, keluarga kita bisa bersatu kembali. Nak, percayalah padaku kali ini, kamu dan aku akan bergabung dan kita tidak akan terkalahkan. Tidak peduli omong kosong apapun, semua orang di dunia akan menjadi semut di bawah kaki kita. Kami adalah yang tertinggi, kami dapat mengendalikan seluruh dunia." Pakaiannya terkoyak-koyak, dan dewa pemukul ada di tangannya. Cambuk. Di tengah angin yang bergejolak, Jirensuan menjadi bersemangat. Belum lagi, kata-kata ini benar-benar membuat Chen Feng merasa sedikit linglung dan terdiam. Bab 1503. Sifat manusia sedemikian rupa sehingga yang kurang adalah keinginan yang paling boros. Hal yang sama berlaku untuk emosi. Bagi Chen Feng, setelah mengetahui pengalaman hidupnya, cinta keluarga yang menggembirakan adalah hal yang paling ia rindukan di lubuk hatinya. Kasih sayang ibu terdengar dalam rekaman omelan itu. Kasih sayang ayahnya terlihat dari cara jenazah dewa memeluknya dengan tangan terbuka. Ya, jika ayah dan ibunya bisa dibangkitkan, meski dia dibiarkan menjalani hari reuni keluarga, dia akan mati tanpa penyesalan. Dalam pikiranku, ada halaman yang hangat lagi. Ayah saya sibuk di halaman dan ibu saya sedang memasak di dapur. Sesekali terdengar suara-suara dan tawa. Situasi itu sangat indah. Kamu telah mengungkap kekuranganmu, pergilah ke neraka. Melihat Chen Feng kehilangan akal sehatnya, Jirensuan sangat bersemangat. Ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Gelombang Qi melonjak ke seluruh tubuhnya, dan cambuk ilahi di tangannya melepaskan perasaan dingin sepenuhnya. Untuk sementara waktu, seluruh puncak gunung ditutupi oleh auranya. Angin sekuat ombak, warna langit dan bumi berubah-ubah. Jirensuan melompat tinggi dan berteriak, "Bunuh dewa!" Cambuk ajaib di tangannya menari, mengumpulkan energi tak terbatas. Seperti iblis yang menyapu langit, ia menyerang Chen Feng dengan pukulan yang menghancurkan. Ini adalah jurus terkuatnya, gunakan jurus ini untuk membunuh Chen Feng. Orang gila. Chen gila. Saudara Chen. Melihat ini, semua orang berteriak. Hati mereka mengepal erat, ingin membangunkan Chen Feng. Namun, sepertinya semuanya sudah terlambat. Tindakan Jirensuan seperti akhir dunia, telah menimpanya. Setelah menghabiskan seluruh kekuatannya, langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Boom! Dunia berguncang. Gelombang udara yang menakutkan langsung menenggelamkan tempat Chen Feng berada. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan separuh gunung runtuh akibat benturan tersebut.
Batu-batu berguling dan pohon-pohon tumbang, mengubur segalanya. Setelah sekian lama, dunia menjadi sedikit lebih damai. Yang terdengar hanyalah nafas Jirensuan yang keras sambil berdiri di atas batu. Gila, saudara Chen. Kemudian, teriakan histeris 10 gadis datang. Pikiran mereka masing-masing kosong dan emosi mereka diambang kehancuran. Separuh gunung tidak jauh dari sana hancur total. Tubuh Chen Feng pasti terkubur di bawah lapisan tanah dan bebatuan. Saya tidak tahu apakah saya akan hidup atau mati. Serangan tadi terlalu mengerikan. Mustahil bagi siapapun untuk selamat dari dampak seperti itu. Ini membuat hati mereka putus asa. Melihat 10 gadis yang putus asa dan histeris, Jirensuan berteriak dengan penuh semangat, "Saya yang tertinggi, satu-satunya yang tertinggi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkan saya akan menguasai seluruh dunia." Suara itu keras dan nyaring sepanjang Pulau Sembilan Dewa. Seluruh dunia sepertinya terkubur dalam lapisan keputusasaan kelabu saat ini. Orang gila, saudara Chen. Ke-10 gadis itu masih histeris, merangkak perlahan di atas reruntuhan. Mereka kehilangan postur anggun seperti biasanya dan merangkak menuju keruntuhan. Bahkan jika dia dikuburkan, dia harus dikuburkan bersama Chen Feng. Sandis, Tisef dan Zungu tampak murung dan putus asa. Secercah harapan yang muncul pun pupus. Nasib mereka pada akhirnya akan menjadi seperti boneka Jirensuan. Dengan dukungan Pei Nujiao, Tian Lao menutup matanya dengan putus asa dan berteriak ke langit, "Su Li Guo, tembak." Pada saat ini, satu-satunya cara untuk membunuh Jirensuan adalah dengan melepaskan tembakan. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Meski jaraknya jauh, saya tidak tahu apakah suaranya bisa sampai. Namun dia berharap Su Li Guo dapat mendengarnya atau membuat penilaian sendiri. Tembak istana kekaisaran dan hancurkan segalanya. Jauh di tepi laut, Su Li Guo berdiri di geladak dengan ekspresi serius. Dia mengambil teleskop dan melihat lagi dan lagi. Situasi istana kekaisaran di puncak gunung tadi terlihat jelas melalui teleskop. Hasil itu sulit dia terima. Dia patah hati, mengangkat tangan kanannya dengan gemetar, dan berkata kepada tentara di sampingnya, "Bersiaplah untuk menembak, meledakkan istana kekaisaran, dan membunuh Jirensuan hidup-hidup." Perintah seperti itu terlalu berat. Tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Ya, prajurit di samping menerima perintah dan mengeluarkan perintah. Namun saat ini, terjadi ledakan, dan suara ledakan terdengar dari kejauhan. Semua orang melihat ke atas dan melihat seorang pria berjubah putih naik ke langit. Dia masih hidup, jangan tembak. Seiring bertambahnya usia, hati Su Li Guo seperti naik roller coaster. Tapi perjalanan roller coaster ini tidak sia-sia, bahkan jika dia terkena serangan jantung, dia akan mengakuinya. Itu Chen Feng, pasti Chen Feng. Puncak gunung, istana kekaisaran. Ketika semua orang melihat pria berjubah putih keluar dari tanah dan bebatuan, ruangan menjadi sunyi kembali. Penuh emosi membuncah di dada mereka, membuat beberapa wanita menangis kegirangan. Raja mereka belum mati. "Kamu anjing tua, kamu tidak memiliki etika bela diri, kamu tiba-tiba menyerangku. Aku sangat marah sekarang." Dia mendarat di atas batu dengan cara yang mendominasi, dan seluruh batu itu meledak. Rambut panjang Chen Feng berayun dan dia terlihat sangat mendominasi. Seluruh tubuhnya sama sekali tidak terluka oleh pukulan Jirensuan tadi. Hanya pakaiannya yang rusak. Di balik pakaian compang camping itu, temperamennya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan sikap yang tak terkalahkan. "Kamu belum mati." Mata Jirensuan membelalak dan dia menatap Chen Feng dengan tidak percaya. Pembunuhan para dewa barusan menghancurkan langit dan bumi. Chen Feng dipukul dari depan dan tidak terluka sama sekali. Tingkat pertahanan ini sungguh menakutkan. Dan hasil seperti itu jelas merupakan penghinaan baginya. Tidak hanya itu, hatinya pun berdebar-debar. Bahkan jurus terkuat pun tidak bisa membunuh Chen Feng, jadi hampir tidak ada peluang untuk mengalahkan Chen Feng. "Jangan khawatir, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa membunuhku. Dan sekarang, saatnya untuk mengakhirinya." Matanya sedikit menyipit, dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Chen Feng adalah pembunuh, tidak lagi ragu-ragu seperti sebelumnya, ekspresinya percaya diri dan tegas. "Benci, meskipun aku merasa sulit untuk membunuhmu, bisakah kamu menerobos pertahananku dan membunuhku? Hasil akhir bagi kamu dan aku adalah seri." Mata Jirensuan berkedip, mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dia akhirnya mengerti bahwa hampir tidak mungkin membunuh Chen Feng. Dalam hal ini, tidak perlu membuang waktu di sini. Setelah pergi,
dia juga bisa mendominasi sebuah parti atas nama pasukan rahasianya. Seri, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Baru saja, aku telah memikirkan kekuranganmu dan menemukan cara untuk membunuhmu. Hari ini adalah hari di mana kamu akan dikuburkan, kata Chen Feng dengan tekad, tak kalah mendominasi. Ji Rensuan mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu memiliki pedang putih, kamu mungkin tidak dapat menembus pertahananku. Sekarang kamu tidak memiliki pedang putih, bagaimana kamu bisa membunuhku? Terus terang, kulit dan dagingnya sangat keras. Chen Feng tidak bisa membunuhnya hanya dengan tinju dan tendangannya. Dengan jaminan ini, dia yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada bentuk ke-6 di antara 6 bentuk tulang Song of Death Bones? Chen Feng berkata tiba-tiba. Langkah ke-6. Ji Rensuan tiba-tiba menyadari dan berkata dengan kaget, sudahkah kamu mempelajari gerakan ke-6 dari gerakan 6 tulang? Langkah terakhir dari gerakan 6 tulang dikenal sebagai gerakan membunuh yang tak terkalahkan. Namun tidak ada catatan jurus-jurus yang diturunkan, hanya kosong saja. Ditambah dengan kondisi yang sulit karena harus memiliki bakat pembalik tulang tingkat dewa, generasi mendatang tidak akan dapat mempelajari jurus ini sama sekali. Dia tidak percaya Chen Feng bisa mempelajari trik ini. Chen Feng berkata, apakah kamu lupa? Tubuhku yang terlahir kembali adalah Ji Qiongqiao, leluhur yang menciptakan bentuk tulang ke-6. Aku memiliki ingatannya di kepalaku, jadi aku secara alami dapat menguasai bentuk ke-6 yang hilang. Tiba-tiba, Ji Rensuan matanya membelalak, tapi dia sedikit panik. Ya, Chen Feng terlahir kembali dari tulang leluhur Ji Qiongqiao, dan memiliki ingatan leluhur Ji Qiongqiao, jadi dia secara alami mengetahui gerakan terakhir dari gerakan 6 tulang. Dia merasa sedikit takut, dan tanpa sadar mengambil langkah mundur, tetapi berkata dengan kaku, saya tidak percaya bahwa bahkan jika Anda mengetahui bentuk ke-6 dari 6 tulang, Anda dapat menerobos pertahanan saya dan membunuh saya. Jika kamu tidak percaya, coba saja dan kamu akan tahu hasilnya. Chen Feng berkata dengan dingin, dan meridian di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Tulang-tulang di tubuhnya bergetar, yang sangat menakutkan. Di saat yang sama, auman naga terdengar dan meledak ke udara. Aura hantu gelap juga seperti lapisan pakaian yang mengalir, menempel di jubah putihnya. Kemudian, sepasang sayap besar yang menakutkan perlahan tumbuh dari bahunya. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya tenggelam dalam aura teror yang tak terbatas. Seperti malaikat kegelapan yang keluar dari neraka, dengan aura kematian yang kuat, menutupi seluruh gunung. Langit bukanlah langit, melainkan langit yang ditutupi oleh tangannya. Tanah bukanlah tanah, melainkan tanah yang diguncangnya 3 kali dengan 1 kaki. Saat ini, 9 pulau abadi semuanya berada di bawah kekuasaannya, jika mereka tidak mematuhi perintahnya, mereka akan menghancurkan dunia. Saudari-saudari, mari kita bersorak untuk orang gila itu dan bantu dia membunuh musuh. Ruan Qingqiu, memegang pipa di tangannya, sangat bersemangat. Dia duduk di atas batu, dengan lembut menyentuhnya dengan jari-jarinya, dan terdengar suara yang jelas. Emosinya melonjak, dan suara pipa di tangannya sama liarnya dengan derap kuda. Inilah satu-satunya hal yang dapat dilakukan wanita seperti Chen Feng saat ini. Gunakan musik untuk menyampaikan suara dan bernyanyilah dengan keras untuk menghibur. Angin meniup rambutnya, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia bernyanyi dengan keras dengan seluruh emosinya. Bukan hanya dia, 9 gadis lainnya juga ikut bernyanyi bersama dia. Beberapa orang telah berdiskusi sebelumnya dan mempelajari lagu ini dan menyanyikannya bersama untuk Chen Feng. Pada saat ini, akhirnya berguna. Sangat tepat menggunakan suara nyanyian ini untuk menyemangati Chen Feng. Ikan-ikan berjatuhan, angsa-angsa liar berhamburan, bulan malu-malu, bunga-bunga begitu indah hingga tidak ada tempat untuk bersembunyi, batu giok bening tak bernoda, bagaikan cahaya musim semi, hidup dan mati tak ada penyesalan, keindahan dari negeri. Harumnya langit, belitan cinta dan benci. Jangan takut dengan umur yang pendek, cintamu, aku rela menyebarkan negeri, betapa beruntungnya aku menjadi pasangan. Ketika kamu menyerahkannya gunung dan sungai bagiku. Sukacita, semua orang bernyanyi serempak, dan itu telah diwariskan selama berabad-abad. Lihatlah gunung-gunung di kejauhan, air yang tersenyum, kehidupan abadi, laut dan batu kering. Hari ini ada anggur, dan sekarang aku mabuk. Aku tidak bisa meletakkannya. Kamu seperti gunung. Aku menunggumu kembali dalam kehidupan ini. Suara itu bergema, dan Chen Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras, lagu ini sangat enak didengar. Itu membuatku penuh energi.
menungguku untuk membunuh orang dengan senang hati dalam nyanyianmu. Nyanyian nyaring 10 wanita menjadi kekuatannya yang tak ada habisnya. Saya melihatnya melompat tinggi, melebarkan sayapnya, dan jatuh langsung ke arah Ji Rensuan. Tindakan seperti ini menjungkir balikkan dunia. Tekanan yang mengerikan menekan, ruang melengkung, dan Ji Rensuan hampir berlutut di tanah. Akhiri, ini langkah terakhir. Tulang bodi, tulang melahirkan 1000 cara. Di bawah rangsangan kekuatannya, tulang di lengan kanannya mulai bertunas seperti tunas musim semi yang terperangkap di hujan musim semi. Tulang yang tumbuh perlahan menembus daging dan darah dan keluar. Ribuan lapisan paku dengan tepi berwarna merah darah tumbuh di lengan kanan Chen Feng. Lengan kanan Chen Feng, dilihat dari kejauhan, tampak seperti pohon bodi merah yang tumbuh. Serang. Dengan teriakan dingin, tubuh Chen Feng tiba-tiba menghilang di antara langit dan bumi. Kecepatannya sangat cepat sehingga menumbangkan kognisi. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Ji Rensuan. Lengan kanannya berada dalam postur bodi darah, membawa duri darah menggeliat yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas keluar dengan satu pukulan, langsung menuju punggung Ji Rensuan. Ini. Ji Rensuan kaget dan berbalik. Namun, menghadapi kecepatan ekstrim Chen Feng, semuanya sudah terlambat. Boom! Pukulan terhadap bodi darah datang dan membawanya tinggi ke langit dan ke awan, seolah-olah dia jatuh ke dalam reinkarnasi. Pada saat yang sama, saya merasakan sakit di tulang punggung dan mengeluarkan suara retak. Segera setelah itu, seluruh tulang punggungnya putus total. Bagaimana mungkin? Dia memuntahkan seteguk darah, tubuhnya kehilangan semua fungsi dan lemas seperti lumpur. Kesadarannya juga menjadi kabur, dan dia hanya berada di ambang hidup dan mati. Ji Rensuan mengerti bahwa dia telah gagal, kalah total. Setelah satu pukulan, Chen Feng jatuh ke tanah tanpa menarik sayapnya, masih mengendalikan dunia. Saat ini, dia adalah tuan tertinggi yang paling kuat di dunia. Boom! Tidak lama kemudian, tubuh Ji Rensuan akhirnya jatuh dari langit. Jatuh dengan keras, menciptakan kawah di tanah. Chen Feng menyeret lengan kanannya dengan banyak duri berdarah menggeliat ke tepi lubang. Dia memandang Ji Rensuan yang sekarat dengan sikap yang sama ketika Ji Rensuan mengalahkannya. Saat ini, Ji Rensuan tampak masih bernapas setelah berjuang untuk menang. Dia tidak mencari kehidupan, tetapi berkata dengan suara lemah, "Mengapa? Tulang punggungku." Dia tidak mengerti mengapa punggungnya patah. Chen Feng menyipitkan matanya dan perlahan mengumpulkan banyak pahala nasional di tubuhnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Aku mendengar apa yang dikatakan Dipper, hanya kerangka lengkap yang bisa terlahir kembali dengan sempurna. Kamu membuat mayat ayahku menjadi mayat dewa, yang awalnya merupakan media sempurna untuk kelahiran kembali. Sayang sekali Ji Mengyang untuk tujuan egoisnya sendiri, si idiot dari Yuanyang itu mendambakan tulang ayahku yang menentang dewa. Dia diam-diam mengambil bagian dari tulang punggung ayahku dan meniru metode pembuatan pedangku sendiri untuk membuat pisau pendek lain untuk digunakan putranya Ji Mengyang. Seperti itu sebab dan akibat membuat kelahiran kembalimu tidak sempurna. Bagian punggungmu yang kehilangan ayahku adalah kelemahanmu. Aku menggunakan bentuk keenam dari bone body untuk menyerang tulang itu. Dengan satu kelemahan, pertahanan mutlakmu telah hilang keefektifannya. Bagaimana Anda bisa abadi?" Setelah mendengarkan cerita Chen Feng, Ji Rensuan, yang masih bernapas, melihat ke langit dan meraung. Segera, seluruh orang kehilangan nyawanya dan mati. Ji Rensuan, yang hidup lebih dari 150 tahun, telah meninggal. Ji Rensuan yang maha kuasa, yang menguasai dunia, telah mati. Langit kembali cerah dan langit berwarna biru. Semua aura di tubuh Chen Feng menghilang dan dia menjadi seperti orang biasa. Ia melirik ke arah taji tulang yang tumbuh di tangan kanannya dan bergumam, osteohiperplasia bukan hanya penyakit yang bisa merugikan manusia, tapi juga bisa menjadi senjata yang bisa membunuh orang. Lalu dia menoleh ke belakang. Pemandangannya sungguh indah. 10 gadis cantik berdiri berjajar dengan senyuman di wajah mereka. Itu adalah pemandangan yang paling indah. Sudah berakhir, pulanglah. Penuh kegembiraan, Chen Feng membuka tangannya kepada 10 gadis itu. Semuanya sudah berakhir, dan dia hanya ingin tidur dengan malas. Gila, saudara Chen. 10 gadis itu bergegas menuju Chen Feng dengan wajah cerah. Juga bergegas menuju kehidupan indah yang akan datang. Tidak ada lagi intrik, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi pertumpahan darah. Beberapa hanyalah rumah impian. Melihat gunung yang rusak, Tian Lao menghela nafas. Matanya santai, memandang ke kejauhan. Kapal induk dan kapal perang di sana damai. Dunia ini akhirnya kembali damai.
Terlebih lagi, tidak ada lagi klan kekaisaran, tidak ada lagi. Qi Renxuan meninggal, dan dunia lawan tidak lagi memiliki keinginan untuk berperang. Setelah aliansi tertinggi ini, kekuatan beberapa klan kekaisaran hampir hancur total, dan mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia. Kecuali 3 pemimpin klan kekaisaran yang beruntung masih hidup, tidak ada yang tersisa. Dunia ini ibarat laut yang tenang dan langit biru di kejauhan, semuanya indah. Dunia biru akhirnya menuju perdamaian. Mulai sekarang, tidak akan ada klan kekaisaran, apalagi yang tertinggi. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian, Pulau 9 Abadi mengubah penampilannya dan berubah menjadi dunia hiburan yang besar. Namanya pun berubah menjadi Chenjiadao. Ada sebuah keluarga yang tinggal di pulau itu. Keluarga ini memiliki 10 anak. Yang tertua di antara anak-anak adalah seorang gadis, mengenakan bel di pergelangan tangan kanannya. Nama panggilannya adalah Xiao Lingdang, dan nama depannya adalah Chen Yi. Nama-nama anak lain hanyalah rangkaian angka. Chen 2, Chen 3, Chen 4, sampai ke Chen 10. Zhang Xinyan mengatakan nama itu buruk dan tidak memiliki karakteristik sama sekali. Namun Chen Feng menikmatinya dan sangat puas dengan nama yang dipilihnya. Tidak ada dewa kematian, tidak ada dewa yang lainnya, yang ada hanyalah menikmati kegembiraan dunia hiburan bersama 10 anak setiap hari, tanpa beban. Setiap malam, 10 wanita mengenakan bikini keren dan berbaring di pantai romantis. Meniup angin laut dan melihat matahari terbenam. Sedangkan Chen Feng akan mengajak 10 anak bermain di pantai. Sesekali menunjuk ke kejauhan dan bercerita dari tahun itu. Arah jarinya adalah tanah airnya, kerajaan naga. Ayah, apakah cerita yang kamu ceritakan itu benar? Mengapa kamu merasa seperti sedang membual? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah kamu benar-benar santo pelindung kerajaan naga? Chen Ba adalah seorang anak kecil, menjambak rambut Chen Feng. Anak-anak lain berkerumun dan menekan Chen Feng ke pasir. Oh, aku menyerah. Chen Feng tertawa keras dan terus memohon belas kasihan. Dia memang santo pelindung kerajaan naga. Setelah perang tertinggi tahun itu, dia berkata, selama aku hidup, aku akan menjaga semua musuh kerajaan naga. Dengan kalimat sederhana, dia mendominasi segala arah dan membuat kerajaan naga yang damai selama beberapa dekade. Dan saat ini, dia hanyalah seorang ayah biasa. Namanya Chen Feng, gila adalah kegilaan orang gila. Tamat. Terima kasih semuanya telah mengikuti perjalanan Chen Feng yang gila, semoga kalian tidak ikutan gila.